Alhamdulillah, amma ba'du. Saya selaku moderator kepada siang hari ini akan membacakan CV pemateri. Nama lengkap Haji Rudi Hartono, SAG FH. Pekerjaannya dosen, riwayat hidup SD di Tangerang, pesantren Dar Al-Qalam, pesantren Al-Jawami Bandung, S1 di Bandung, S3 di Jakarta. Kepada pemateri Bapak Rudi disilahkan. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على. Baik, saya berdiri aja ya, boleh? Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir tengah-tengah pondok pesantren yang sangat mulia ini, yaitu pondok pesantren Ashabul Fikri, yaitu daerah Taman Sari, Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan selawat kita semuanya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya hormati dan saya muliakan Kakanda Kiai Haji Nur Sholeh MM. Beliau itu adalah kakak kelas saya, beliau juga mentor saya, sahabat saya dan teman saya. Dan mudah-mudahan Kiai kita, Nurul Mahat kita, Habib Fikri diberikan umur yang panjang, amin. Kemudian mudah-mudahan diberikan keberkahan dari setiap langkah kehidupan dia, juga beliau, baik beliau maupun keluarganya, familinya, dan semua santri-santri yang ada di Ashabul Fikri. Yang kedua yang saya hormati, terima kasih moderator. Ketiga, para asatid dan asatidah, wal ustadzah di Mahat Ashabul Fikri. Mudah-mudahan para asatid dan asatidah diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur, kemudian istiqomahan di pondok pesantren Ashabul Fikri. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan dan saya muliakan para santri peserta LDKS ya, yaitu Pondok Pesantren Ashabul Fikri. Mudah-mudahan para peserta dan santri-santri yang mengikuti pelatihan ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, istihad yang sungguh-sungguh yang luar biasa, dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, agamanya, dan bangsa dan umumnya untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Amin. Baik, perkenalkan ya, katanya kata ada pepatah bilang mengatakan kata nama kata sayang itu ya. Ya. Baik, nama saya lahir dari orang biasa saja. Saya lahir dari anak petani. Ya, anak petani di ujung sana. Saya lahir 45 tahun ke belakang. Lahirlah nama saya, namanya pembulu tangkis. Ya, pembulu tangkis namanya Rudi Hartono. Ya, siapa yang kenal Rudi Hartono ya? Kalau anak-anak zaman dulu itu lahiran itu pemain bulu tangkis Rudi Hartono itu adalah pemenang All England 3 kali berturut-turut ya. Kemudian mungkin orang tua saya, wah ini saya namanya Rudi Hartono nih,
supaya menjadi pemenang terus 3 kali berturut-turut ya. Lahirlah nama saya Rudianto gitu ya. Berjul gitu ya. Lahirlah nama. Dan alhamdulillah ganteng katanya. Ya saya kalau jujur ya. Kemudian saya SD di sana. Terus juga kemudian sudah SD saya masuk pesantren di pondok pesantren pondok pesantren Darul Qolam Jayanti, Pasir Gintung Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian saya S1, yaitu S1 saya di Bandung, namanya dulu IAIN, ya, namanya IAIN ya. Kemudian saya jadi sarjana ahli gaple, bukan ya, SAG, sarjana ahli agama ya. Kemudian saya teruskan lagi S2 saya, kemudian saya ngajar di salah satu pondok pesantren dan perguruan tinggi yang ada di Cilegon. Kebetulan bersama Kiai juga, Kiai Nur Soleh, bareng-bareng sama beliau. Kemudian pekerjaan saya dulu saya pernah menjadi pengacara ya, pegawai banyak acara ya, pengangguran banyak acara gitu. Terus kemudian saya juga ngajar di pondok pesantren Al-Hiriyah itu dan di perguruan tinggi di Al-Hiriyah juga. Kemudian saya juga jadi anggota KPU di Kota Cilegon. Kemudian saya ngajar sekarang hari ini di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Latansa Masiro. Kemudian juga saya ngajar sekarang hari ini yaitu di Pondok Pesantren Latansa 2 Rangkas Bitung. Kira-kira cukup nggak? Cukup ya? Perkenalan saya cukup ya? Nah, supaya tidak terlalu serius, saya berharap mudah-mudahan kita ini ya kurang lebih saya kasih materi 5 jam, cukup ya? Nah, ini saya gemeteran nih, ngadepin para santri yang luar biasa nih, gemeter sampai keringetan saya ya. Aduh, sampai saya keringetan, enak badan nih, ngadepin santri yang ganteng-ganteng, soleh, santriwati yang cantik-cantik dan soleha. Wah, saya merasa diri saya ini, merasa terhormat lah di depan adik-adik saya yang ada di Pondok Pesantren Ashabul Fikri. Baik, boleh nggak kita tepuk tangan dulu sekeras-kerasnya? Boleh ya? Boleh ya. Agar katanya tanda matinya seseorang itu saraf itu adanya di tangan ya. Ini banyak banget di saraf di tangan kita ya. Bisa ke otak, ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal segala macam ya. Nah, kalau tanda ciri telapak tangannya itu pucat, wah ini sebentar lagi hari ini bisa meninggal dunia. Wah, pucat nggak? Nggak pucat ya? Ya, baik. Dinda itu handphonenya berdiri apa? Yang berdiri. Kalau untuk itu jangan berdiri. Ya, supaya nggak pucat, supaya sesudah materi saya kemudian tidak sakit, ya kita wajib lah biar merah merona ya tangan kita ya, biar merah merona. Merah merona nggak tangannya? Wah, ada pucat-pucat nih. Ya, oke. Ketika hitungan 1, 2, 3, tepuk tangan sekeras-kerasnya dan bayangkan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang sangat berharga. Pertemuan di mana orang lain lagi asik-asik di luar sana, main bola, belanja segala macam, tapi Anda semuanya para santri di sini datang di sini, kemudian belajar, kemudian menghadapi masa depan, kemudian besok akan mendapatkan sesuatu yang berharga dan masuk surga. Bayangkan itu. Kemudian Allah memanggil kalian untuk masuk surga. Silakan saudara Fatimah masuk surga. Bayangkan itu. Atau silakan besok punya mobil mewah, gitu ya, villa yang harganya 5M, 1M, kan? Bayangkan itu, ya. Besok silakan Anda sekarang ngaji kitab kuning, ngaji tahfidz Quran, kasih umroh sama haji. Bayangkan besok itu kita dapat hadiah yaitu haji dan umroh. Bayangkan ya, oke?
1, 2, 3. Lebih keras lagi. Sampai merah. Ayo, cukup. Oke, sudah, ya. Wah, ini semangat juga ya. Ternyata udah merah semuanya. Ya, sudah merah, sudah enggak antara akal dengan badan menyatu ya. Menyatu ya. Jangan sampai dipucat gitu. Tapi saya lihat nih raut wajahnya ini luar biasa semuanya, segar-segar semua ya, biasa. Baik. Nah, saudara-saudara, para santri yang saya hormati, saya ingin sharing, bukan ingin mengajari hari ini, tapi saya ingin sharing materi ini. Sebenarnya materi yang sangat berat yang diemban oleh saya, yang diberikan oleh Pondok Pesantren Ashabul Fikri, yaitu khususnya oleh Kiai Haji Nur Soleh kepada saya, yaitu tentang motivasi ya, semangat berjuang. Nah, saya ingin sharing, judulnya adalah The Dream of Santri. The Dream of Santri. Pasti dream itu kan bahasa Inggris, betul ya? Dream itu bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita ini punya semangat yang tiada tara, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kita, ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan nasib kita, bisa kita sukses atau tidak sukses, berhasil atau tidak berhasil. Itu namanya dream of santri. Oke. Tapi sebelum saya berbicara lebar, saya ingin mengulang kembali, kenapa sih kita itu harus belajar? Kenapa kita harus persiapkan ke depan? Kenapa kita mempersiapkan hari ini untuk hari esok? Jauh lebih baik dibanding hari sekarang. Oke. Nah, ini ada gambar ya. Ada gambar. Sukses atau tidak sukses, semangat atau tidak semangat untuk mencapai sebuah perjuangan kita ke depan, cita-cita, itu tergantung cara pandang dan cara berpikir kita. Paradigma itu adalah cara pandang dan cara pikir seseorang pada sesuatu. Nah, ini ada gambar, ada balok. Kira-kira ini balok ini ada 4 atau ada 3? Ya. Yang laki-laki, kira-kira ini ada 3 ada 4? Ini bukan dua-duanya gitu ya. 3. Ini siapa namanya? Namanya siapa? Abi Rizki dari mana? Cilegon. Wah, Abi Rizki dari Cilegon. Berikan tepuk tangan Abi Rizki. Katanya 3 ya. Ada yang 4? Mata 4? Siapa namanya? Alfi. Dari mana? Dari sini. Kampung sini ya. Alfi kampung sini ya, dari sini. Katanya beliau Pak. Perempuan yang santriwati 4 sama 3, pilih 4 atau 3? 3. Atau 4 ya, gitu lah. Inilah cara pandang dan cara pikir seseorang. Jadi sukses atau tidak sukses seseorang itu ditentukan dari cara pandang dan cara pikir seseorang. Ketika jauh-jauh, ada nggak dari Jakarta orang ini? Santri. Serang ada. Dari Serang, dari Jakarta, dari Lampung, pesantren di Ashabul Fikri. Itu mungkin saja cara pandang dan cara pikirnya tentang dia sukses menjadi santri ketika keluar dari pondok pesantren Ashabul Fikri itu berbeda cara pandangnya. Ada di luar sana yang mengatakan nggak usah lah nyantri, yang enak itu adalah SMP umum atau SMA umum atau SD saja. Ada yang mengatakan begitu. Saya males lah gitu, untuk masuk pesantren. Tapi ada yang mengatakan justru bagus mau masuk pondok pesantren. Dia nyaman, rapi, tersistematis, bangun tidur sampai dia tertidur lagi itu semuanya sistematis. Ada mata pelajaran yang adalah agama, ada mata pelajaran umum atau sains, semuanya ada. Ada yang mengatakan itu sukses itu udah nyantri saja. Tapi ada yang mengatakan sukses itu nggak perlu nyantri. Yang penting bagaimana hidup enak, kemudian sukses. Ada nggak kayak gitu?
Nggak ada juga gitu ya. Jadi tergantung cara pandang seseorang. Oke, next. The journey itu adalah perjalanan. Perjalanan seseorang itu kan gampang saja. Pertama kita SD, SMP, SMA, habis SMA kita kuliah. Ya kan? Kuliah tuh. Kelihatan nggak dari sini? Kuliah. Habis kuliah apa? Sarjana. Betul nggak? Sarjana. Pakai toga. Nah, begini tuh habis lulus pakai toga. Habis pakai toga di sarjana, orang inginnya sukses nggak? Sukses. Padahal gitu. Jalan. Oke. Next. Indonesia Dream. Impian kebanyakan orang Indonesia secara umum seperti ini. Kaya raya, punya mobil mewah, punya villa yang harganya miliaran, kemudian nikah dengan biaya sendiri ratusan juta, kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kira-kira begitu nggak dalam pikiran kita? Ya, kebanyakan begitu kan? Indonesia ini. Kebanyakan orang seperti itu. Dia sekolah, habis itu sukses. Habis sukses, bagaimana dia bisa punya mobil mewah, punya villa yang besar, kemudian dia nikah dengan dia sendiri. Kalau laki-laki dengan nikah dengan wanita cantik, soleha, mati masuk surga. Gitu kan? Kalau dia perempuan nikah dengan cowok ganteng, kaya raya, soleh, kemudian meninggal masuk surga. Betul nggak kayak gitu? Kebanyakan orang seperti itu. Bagaimana dia 6 tahun pesantren, habis itu dia kuliah, sukses. Kebanyakan orang seperti itu. Indonesia Dream. Next. Wah, cuma pertanyaan saya, sesimpel itukah perjalanan hidup seseorang? Sesimpel itu? Dari keluar dari Sahabat Fikri, kuliah S1, S2, kemudian sukses, nikah dengan cewek cantik, ya, soleha, kemudian masuk surga, punya mobil mewah, wah segala macam dia punya, gitu. Dia punya mobil, ya, mobilnya ratusan miliar, punya rumah kolam renangnya hektaran, tapi yang renang bukan dia, tapi pembantunya. Seperti itu. Sesimpel itukah kita? Sesimpel itukah kita perjalanan hidup itu? Next, saya ingin sharing sama para santri dan santri. Saudara-saudara, ini sudah zaman modern. Saya ingat teman-teman. Ini sudah zaman modern. Sudah bukan lagi 4.0, tapi 5.0. Ya. Sekarang sudah zaman modern. Semua sudah berubah cepat. Nilai uang semakin kecil. Betul kan? Dulu mungkin ketika Anda ya punya uang 1.000 perak atau 5.000 perak itu bisa jajan banyak. Sekarang punya uang 500 rupiah atau 5.000 rupiah cuma jajan hanya beli satu bakwan. Zaman saya dulu saya naik mobil saja itu cuma hanya dikasih jajan sama orang tua 50 rupiah. Itu bisa jajan, bisa naik angkot, kemudian pulang lagi bisa jajanan. Sekarang 50 perak berharga nggak? Sangat tidak berharga. Jadi semakin nilai uang semakin sedikit. Kebutuhan semakin besar. Ya. Demikian tahun demi tahun kebutuhan semakin besar. Mungkin Anda sekarang kebutuhan Anda hari ini hanya cuma hanya untuk makan. Bisa saja 2 tahun, 3 tahun ke depan kebutuhan semakin besar. Kemudian pekerjaan semakin sulit. Zaman modern, jangan kira orang yang pesantren dari sini kemudian dia enak kalau dia tidak tahu bagaimana cara dia bisa sukses ketika dia keluar dari pondok pesantren. Pekerjaan semakin sulit. Sarjana banyak nganggur. Sekarang itu pekerja di luar sana, perusahaan-perusahaan itu banyak yang namanya merumahkan pegawai-pegawainya atau memberhentikan pegawai. Semakin sulit pekerjaan.
Ini supaya melek, ya. Anak-anakku, abida-abidaku yang saya hormati, saya ingin ngasih apa? Saya saja. Ini proses bidang hidup. Sekolah ya, TK 3 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 2 tahun. Kira-kira butuh biaya ya? Butuh biaya nggak? Sangat butuh biaya. Setelah lulus, kira-kira sesuai lulus S1, S2, S3 sesuai dengan kapasitasnya nanti, dia langsung sesuai dengan latar belakang dia, langsung dia kerja. Kira-kira langsung kerja nggak? Nah, mana mungkin misalkan dipanggil S1 kerja, kemudian langsung dia gajinya 10 juta. Nggak mungkin. Kan ada prosesnya. Tuh. Cari kerja susah sekarang. Banyak di PHK. Diskriminasi latar belakang. Seharusnya dia sarjana agama masuk ke departemen agama, masuknya ke departemen umum ya. Nah, apalagi kehutanan nggak nyambung sekali tuh. Ya. Sarjana ekonomi malah dia kerja bukan menjadi akuntan atau menjadi orang pengusaha, ekonomi bukan, tapi malah menjadi pedagang atau menjadi apa? Ojek atau segala macam. Diskriminasi latar belakang. Wah ini PHK di mana-mana. Sering lihat TV kan? Dulu. Wow, pengen naik gaji, honornya dinaikin, PHK di mana-mana, hanya demonstrasi besar-besaran. Saya ingin mengingatkan bahwa kita menjadi santri mulai dari sekarang harus punya dream of santri. Perubahan begitu cepat. Ya, perubahan begitu cepat. Ini saya ingin memelekkan mata kita, mata batin kita, bahwa sekarang adalah zaman modern, zaman berubah begitu cepat. Pak Rudi, kalau cita-cita saya, ketika saya lulus pondok pesantren Ashabul Fikri, kemudian saya ingin kuliah, kemudian saya ingin waktu saya lulus menjadi sarjana, saya ingin menjadi ya minimal jadi tukang parkir lah, walaupun saya nggak bisa apa-apa. Ada yang nggak gitu? Tar dulu. Sekarang parkir udah diganti sama ya. Anda ke mall, habis itu Anda dikasih truk, kemudian Anda pulang, Anda bayar. Perlu butuh orang nggak? Tidak butuh orang. Dulu mungkin cita-cita Alfi, ya. Alfi, saya ingin menjadi masinis, saya ingin menjadi supirnya kereta api gitu. Enak kayak gini jalan-jalan dari Rangkas ke Tangerang, ya kan? Ke Jakarta ke Bandung dengan menjadi supir atau menjadi masinis. Tar dulu cita-cita itu kira-kira sekarang itu berlaku enggak? Enggak. Sekarang ada kereta cepat. Tidak perlu yang namanya adalah masinis. Langsung pakai tombol, komputerisasi, truk langsung dipandu, masuk lagi Jakarta. Jadi tidak perlu orang menjadi masinis. Atau Pak, saya kalau lulus kuliah jadi sarjana, saya ingin kerja menjadi menjadi pegawai bank, ya, menjadi pegawai bank. Tar dulu, sarjana ekonomi atau sarjana perbankan, tar dulu kalau dia sudah lulus, kira-kira dia bisa langsung masuk nggak menjadi pegawai bank? Sekarang tidak perlu pakai pegawai. Anda punya uang 100 juta atau 10 juta, Anda masuk ke ATM tunai, tabung, habis selesai pulang. Kira-kira butuh orang. Sekarang digantikan semua dengan mesin. Saya jadi pegawai bank nggak bisa, kemudian jadi mahasiswa nggak bisa, jadi tukang parkir nggak bisa. Kan dulu saya ini jadi santri bagian keamanan. Saya bagian keamanan, kalau saya keluar, kemudian saya sudah latihan, ya saya mudah-mudahan saya jadi keamanan atau security. Tar dulu,
Sekarang sudah digantikan yaitu dengan CCTV. Tidak mungkin juga sebuah perusahaan atau sebuah lembaga itu banyak satpam, ya, banyak security. Dia gantikan dengan namanya CCTV. CCTV itu adalah mewakili cara keamanan. Kalau ada yang curi, oh yang curi ini kelihatan, tinggal laporin ke polisi, ditangkap. Butuh banyak orang nggak menjadi security? Ayo, siapa yang mau punya cita-cita yang tadi saya sebutkan? Next. Akhirnya apa yang terjadi? Kenyataan antara cita-cita dengan di lapangan itu sangat jauh berbeda. Akhirnya pusing jadi santri. Aduh, ya, santri yang berkualitas atau santri yang cuma hanya menjadi tong sampah masyarakat. Nyantri, penting mah dia membahagiakan orang tua, lulus 6 tahun, yang penting udahlah bahagia. Habis itu dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk kedua orang tuanya, apalagi untuk orang tuanya. Untuk dirinya juga dia tidak bisa untuk bisa pusing. Lihat aktivitas santri ya. Nih, saya juga ngalamin, saya menjadi santri ngalamin. Jadi santri itu di pesantren yang biasanya itu home service ya. Anda ya, sebelum menyantri itu dilayani nggak sama orang tua? Dilayani. Ma, saya pengen makan, dilayani datang ini nah. Ma, saya pengen jajan, ini ma, ini nah. Ma, saya pengen jalan-jalan, ayo nak. Home service, semua serba dilayani. Di pesantren kira-kira gitu nggak? Nggak. Anda mandiri, bangun tidur Anda. Bangun sendiri, Anda mandi sendiri, Anda makan ngantri sendiri, betul nggak? Ya. Semua adalah mandi. Home service tuh self service. Menunda, orang santri itu menunda kesenangan. Menunda kesenangan, orang lain sekarang jalan-jalan, orang lain sekarang ke mall, orang lain berenang, Anda belajar. Menunda sebuah kesenangan selama 6 tahun. Kemudian jenuh akhirnya serba keterbatasan waktu yang padat dari jam 4 ya baru ada yang jam 3.30 tahajud, habis tahajud dia baca, kemudian dia sholat subuh, sholat fajar, kemudian dia ngaji, habis itu dia mandi, habis itu jam 7 dia harus sekolah, kemudian istirahat jam 12 dia sholat, habis itu dia makan, habis makan dia belajar lagi, habis itu jam 3.30 baru istirahat, sholat asar, habis itu dia namanya baru bermain jam 5 dia harus ngantri lagi makan, kemudian dia mandi santri itu, kemudian sholat maghrib, habis sholat maghrib dia ngaji, habis itu dia sholat isya, habis sholat isya juga dia ngaji, jam 10 kita harus tidur, betul nggak? Selama 6 tahun, terus. Kira-kira jenuh nggak? Jenuh nggak? Oh, tuh, saya tahu tuh ada yang jenuh, ya, ada yang jenuh. Akhirnya dia punya pusing nih jadi santri, pusing jadi santri. Kata Pak Rudi tadi, saya keluar dari pondok pesantren, akhirnya kenyataan zaman modern seperti itu, kemudian nyantri juga begini. Saya ingin share saja, mudah-mudahan semua apa wakaf Anda untuk menghibahkan diri Anda belajar di pondok pesantren ini adalah menghilangkan semua kejenuhan itu, menunda kesenangan untuk menjadi sebuah kesuksesan hari ke depan. Sekarang adalah time for success. Sekarang waktunya bagaimana bisa kita sukses? Bagaimana kejenuhan itu hilang, menjadi semangat? Bagaimana yang tadinya dia tidak sabar menjadi sabar? Bagaimana caranya selama 6 tahun di pondok pesantren Sabtu Fikri? Bagaimana caranya untuk bisa sukses? Time for success. Sukses itu mudah atau tidak mudah? Itu tadi cara pandang seseorang, paradigma. Tergantung. Kalau para santri Ashabul Fikri mengatakan bahwa 6 tahun ini adalah pondok pesantren Ashabul Fikri adalah awal dari sebuah kesuksesan, sebuah proses perjalanan menuju sebuah kesuksesan. Tentu selama 6 tahun saya akan terus menerus untuk melakukan yang terbaik dan belajar dan ta'zim pada pondok pesantren, mengikuti semua tata tertib, semua sunnah kewajiban pondok dan sunnah pondok, dan semua masuk panca jiwa pondok dan moto pondok masuk pada diri selama 6 tahun.
Bos, bagaimana caranya bisa kita sukses di pondok pesantren? Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Oke, maunya kok sedikit. Mau nggak kira-kira? Mau. Berikan push pada anda semuanya. Push. Kalau kita ingin sukses, kita itu harus punya dream atau impian. Kira-kira Anda mau ke pasar mikir dulu sesudah datang ke pasar baru mikir, kira-kira begitu nggak? Jauh ini. Anda datang ke Asbab Fikri, kira-kira mikir dulu baru sudah datang, baru Anda mikir sudah datang ke Asbab Fikri. Berarti mikir dulu, merencanakan dulu, betul nggak? Dream itu kita harus bisa menggunakan. Kita harus tahu dream itu. Nah, dream itu atau impian itu adalah sesuatu sebuah keinginan yang benar-benar yang kita inginkan dan itu harus tercapai dan kita rela melakukan apapun dari impian kita. Itu namanya impian. Apapun dia lakukan, itu namanya impian. Dia rela berkorban untuk tujuan impian dia. Itu namanya dream. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa merubah hidup Anda. Ketika Anda ditutup, Anda cari lubang yang lain. Ketika Anda ditutup, Anda cari lubang yang lain. Itu namanya impian. Jadi semua hambatan-hambatan menjadi sebuah vitamin. Itu namanya impian. Anak-anakku, saudara-saudaraku, santriwan dan santriwati. Memang tidak mungkin kita bisa mendapatkan semua impian kita. Misalnya kita impian kita, saya ingin kalau keluar di pondok pesantren kemudian kuliah, habis itu saya pengen punya pondok pesantren dan saya ingin mengikuti kiai saya, yaitu Kiai Haji Nur Soleh. Saya ingin buka lembaga pendidikan. Poinnya seperti itu. Aku di sini ingin kalau saya sudah keluar dari pondok pesantren Asbab Fikri, saya kuliah, kemudian saya menjadi pengusaha, kemudian saya pengen jadi presiden, ingin jadi menteri. Silakan. Cita-citanya banyak. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cita. Dreamnya banyak. Saudara-saudara, memang tidak mungkin itu bisa tercapai semua. Sebelumnya. Saya pastikan, memang tidak mungkin kita bisa mendapatkan semua impian kita. Tetapi bisa dipastikan, orang yang tidak pernah punya impian, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Betul? Ngimpi aja dia nggak mau. Ngimpi aja dia nggak mau. Bercita-cita aja nggak mau. Itu gratis. Anda tulis di buku, cita-cita saya adalah ingin bagi orang tua dan saya ingin mengajak orang tua. Anda tulis, Anda gambarkan itu tahun berapa. Saya ingin kalau keluar dari pondok pesantren, saya ingin punya pondok pesantren. Anda tulis pondok pesantrennya di mana, namanya apa. Dia nggak mau. Bercita-cita aja nggak mau. Itu nggak beli. Maka bisa dipastikan dia tidak bisa menjadi apa-apa. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita perlu impian gitu loh? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa sih kita hari ini belajar bagaimana membangun motivasi, membentuk kesuksesan ke depan? Thomas Alva Edison, tahu nggak Thomas Alva Edison? Penemu lampu. Kata beliau, 95% kesuksesan itu ditentukan dari kemauan atau impian. Kemauan apa? 5% itu adalah lainnya. 5%. Anda tahu Thomas Alva Edison? Dalam bukunya dia mengatakan ketika dia menemukan lampu itu melakukan 100 kali percobaan atau penelitian. Ke-1 dia gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Ke-98 dalam bukunya itu dia kesetrum. Terus kata orang, ngapain bro? Gak mungkin dunia ini ada lampu, gak mungkin ada lampu. Ya, ngimpi. Gitu. Gak ada lampu, gak mungkin. Ke-99 kali duduk lagi. Kata saya juga apa? Gak mungkin ada lampu. Apa dia bilang? Sedikit lagi. Ini pasti lampu. Dan 100 kali dia percobaan ada lampu. Kita bisa bayangkan hidup di dunia ini gak ada lampu. Belajar gak pakai yang namanya pakai lampu, pakai petroma habis dari kemana? Betul nggak? Naik mobil, nggak punya mobil kan harus lampu, harus masa punya mobil terus nggak ada lampu gitu, harus ada namanya api, nggak mungkin kan? Kita bisa bayangkan. Menurut dia
Kesuksesan seseorang ditentukan dari impian yang sangat kuat. 5% itu adalah teknik. Teknik stop. Dan itu begini, Anda ingin menjadi santri yang baik, ingin jadi mumtaz, ya, sor atau sarok atau jahit atau sarok lah, mumtaz. Prosesnya apa? Itu yang 5% itu teknik. Apa itu? Bangun pagi, mandi ngantri, gitu loh, makan ngantri, terus tidur jam 10, itu adalah teknik. Nek. Albert Einstein. Anda tahu Albert Einstein? Artinya Albert Einstein ini adalah orang yang paling cerdas di dunia. Ya. Albert Einstein. Beliau mengatakan kesuksesan seseorang, ya, itu ditentukan 90%. Ditentukan dari apa? Dari hasrat yang sangat kuat, kemauan yang sangat kuat. 5%-nya itu adalah sisanya teknis. Jadi kesimpulannya adalah, sukses itu ditentukan oleh apa? Oleh oleh kemauan yang kuat, oleh kemampuan. 5%-nya itu adalah teknik. 5%. Saatnya bagaimana cara kita bisa sukses mengambil langkah yang terbaik. Langkah yang terbaik itu seperti apa? Ini saya ingin sharing, mudah-mudahan ini bermanfaat. Setelah saya sharing 1 jam kurang ini, mudah-mudahan ini bermanfaat, kemudian dijadikan cara cara bagaimana langkah itu untuk menjadi santri sukses. Ini ada dalam buku Pola Sukses. Ada yang mengatakan sukses itu adalah ada pola, gagal juga ada pola. Jadi sukses itu ada pola dan gagal juga ada pola. Sukses itu melakukan pola-pola sukses dan meninggalkan pola-pola gagal. Itu sukses. Dan bagaimana sukses menjadi santri ketika dia keluar? Pertama adalah, ini ada 7. Pertama adalah hafid Quran. Dia menjadi hafid Quran. Mungkin di sini ada wasiqoh, ya, ada wasiqoh. Kedua, ada bahasa asing, ya, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ya. Kemudian juga ada public speaking, kemudian menulis, kemudian leadership, kemudian kolaborasi, kemudian ketujuh adalah digital literasi. 7 cara sukses menjadi santri. Ini diajari di LDKS ini diajari semuanya. Ya, di LDKS ini diajari. Nah, 7 ini saya ingin sharing 3 saja. Mudah-mudahan dari 3 saja kita lalui. Karena 7 ini perlu waktu panjang. 3 saja, mudah-mudahan kita bisa sukses. Amin. Amin. Next. Hafid Quran. Hafid Quran. Barang siapa yang bisa, ya, dia hafid dan hafidhah, itu adalah menjaga kalam Allah, menjaga kalam ilahi. Betul ya, menjaga kalam ilahi. Anak-anakku, para santri dan santriwan, pernah dengar nggak namanya Musa? Musa anak kecil, usia 6 tahun, membuat air mata tidak pernah berhenti ketika menonton dia di televisi. Betul. Semua meleleh mendengarkan lantunan yang keluar dari bibir beliau. Yang kedua, kenal Masita. Masita adalah seorang gadis cilik asal Makassar, mempunyai keterbatasan yang namanya tunarungu. Tetapi dia bisa hafidhah, yang hafidhah Quran. Tunarungu, ya, punya keterbatasan. Kita lengkap, mata lengkap, bisa melihat, tangan semua serba lengkap. Ada namanya Masita, dia tuna. Ada keterbatasan, tapi dia hafidhah, melelehkan semua orang yang menonton. Ada yang kecil yang bisa hafidhah, 37 dia hafal. Anda juga pernah kenal namanya Farid? Kenal nggak Farid? Farid ini adalah asal Bandung. Beliau ini menurut dokter mengidap kelumpuhan otaknya lumpuh, dia nggak bisa berpikir. Dan beliau membuat tercengang semua para muslimin dan pemirsa yang ada di luar sana karena dia menjadi hafidhah.
Bayangkan, otaknya lumpuh, ya, tapi dia hafizullah. Jadi kalau ingin sukses itu adalah hafid. Di sini ada wasikoh. Wasikoh itu apa? Di sini ada namanya wasikoh nggak? Apa hafalan surat-surat pilihan? Ada. Ada hafalan surat-surat pilihan. Minimal itu. Nah, kisah Musa, Masyita, dan Farid di atas ini menjadi motivasi bagi kita menjadi santri untuk menjadikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran dan menghafalkan sebagai perisai hidup kita. Melebihi skill dan kompetensi yang ada di dunia ini. Jadi skill yang paling utama di dunia modern ini adalah hafal Quran. Apa sih manfaatnya hafal Quran? Ini banyak sekali. Banyak sekali manfaat Al-Quran itu. Ketika Anda hafal Quran, sekarang Anda daftar menjadi polisi, bisa langsung, tidak perlu tes, langsung daftar. Ketika Anda misalkan lulus dari Pondok Pesantren Ashabul Fikri, kemudian Anda kuliah, itu Anda dapat beasiswa. 2 juz, 3 juz, 4 juz, itu aja dapat beasiswa. Kemudian bagaimana mungkin kita bisa kuliah di Ummul Qura, yaitu di Madinah, kalau dia tidak hafal 5 juz atau 10 juz? Karena mungkin nggak bisa. Atau Al-Azhar, karena mungkin bisa. Kita bisa kuliah di Al-Azhar kalau tidak hafal beberapa juz. Jadi skill yang paling kompeten di dunia modern itu adalah hafid Al-Quran. Ingin jadi TNI, dia langsung bisa masuk. Ingin jadi polisi, dia masuk. Kuliah gratis di Indonesia bisa masuk. 5 juz, 3 juz, atau 10 juz, itu dia beasiswa. Oke? Naik. Banyak keuntungan berarti tuh. Banyak keuntungan kalau kita menjadi hafid kok. Minimal 5 juz atau 10 juz. Banyak keuntungan untuk dunia dan akhirat. Semua terbuka peluang dunia maupun apa. Kita tidak bisa jangan dulu ngomong tentang akhirat. Akhirat itu sudah pasti. Kata Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, kalau saya ini ada nabi sesudah saya, sesudah Nabi Muhammad sesudah saya, maka yang menjadi nabi itu setengahnya adalah para hafid dan hafidhah. Jadi para penghafal Quran adalah setengah dari para nabi. Karena saya sudah adalah Khatamul Anbiya, karena saya adalah pengakhir dan penghujung penutup para nabi dan para rasul, maka para hafid dan hafidhah itu adalah setengah para nabi. Anda bayangkan setengah nabi berdoa langsung cair dari Allah, gitu kan? Berdoa minta uang langsung cair, setengah dari Allah. Para hafid. Dan di dunia pun terbuka peluang itu. Anda ambil Quran, santri Ashabul Fikri, ada santri. Anda mau masuk ITB? Iya Pak, saya masuk ITB. Tapi saya punya kelebihan pada dosen, yaitu saya hafid atau hafidh Al-Quran, yaitu 30 juz. Saya hafal 10 juz. Oh, saya beasiswakan 5 semester. Yang tadinya itu harus mengeluarkan biaya 1 juta, akhirnya hanya beberapa juta saja. 30 juz. Kamu 30 juz saya obrolkan, kamu gratis. Oh, kamu mau menjadi TNI, saya gratis. Langsung masuk. Di dunia saja sudah mendapatkan, apalagi di akhirat. Quote-nya ini perlu diingat dalam otak kita. Menghafal Quran adalah skill yang paling hebat dunia ini, melebihi skill yang dibutuhkan di era industri 4.0 dan 5.0. Jadi skill yang paling melebihi skill yang lain menghafal Quran. Makanya kita itu dia punya namanya program hafid Quran. Karena begitu hebatnya dan luar biasa skill menghafalkan Quran. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dia setengah dari Nabi, bayangkan. Kalau tidak ada lagi Nabi selain saya. Ya, jadi skill menghafal Quran adalah skill yang paling hebat, melebihi skill yang dibutuhkan di era industri 4.0 dan 5.0. Kedua, bagaimana kita bisa sukses menjadi santri? Pertama, saya ingin mengatakan bahwa bisa nggak sih Ustaz saya ini bisa hafal Quran sih di Ashabul Fikri? Oh bisa, sangat bisa, sangat terbuka lebar. Pertama, kalau menghafal Quran kalau nggak di pesantren itu waktunya tersita betul. Ada TV nonton TV, ada handphone
main handphone. Ada orang main ke pantai cerita, dia ke pantai cerita. Dia nggak punya waktu untuk hafal Quran. Tetapi selama 6 tahun Anda betul-betul bisa serius. Anda di tengah-tengah istirahat Anda bisa menghafal Quran. Kemudian ketika Anda sholat subuh Anda bisa menghafal Quran. Minimal Anda bisa hafal yaitu 10 juz atau 15 juz. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Karena potensi menghafal Quran tantangannya lebih sedikit di pondok pesantren ketimbang di luar. Di luar tantangannya jauh lebih hebat kalau menghafal Quran. Dikit-dikit ada tantangan, nonton TV, dikit ada namanya handphone, nonton YouTube, nonton game. Dikit-dikit ada orang yang mau ke mall, ikut ke mall sama ayahnya. Dikit-dikit ayahnya ke pantai, dia di pantai. Bagaimana bisa menghafal Quran? Tapi di pondok pesantren orang bisa serius dan fokus untuk menghafal Al-Quran. Jadi ciri untuk sukses di pondok pesantren ketika keluar dari Ashabul Fikri, dia bisa menjadi hafid dan hafid Al-Quran. Anda pasti hebat. Insya Allah Anda bisa sukses kalau Anda 5 juz, 10 juz, 15 juz, apalagi 30 juz. Oke, itu jawab. Kedua, kuasai bahasa asing. Di sini pakai bahasa nggak? Bahasa asing nggak? Al-Lughatul Arabi wal Injili pakai? Pakai. Al-Lughatul Arabiyah wal Injiliyah nastati kula yauma kula lailatin fi ma'had Ashabul Fikri. Jadi bahasa asing sangat menentukan bagaimana sesudah dihafal Quran, kemudian di bahasa asing. Di sini belajar kan semua terbuka di pondok pesantren Ashabul Fikri. Terbuka semua. Jadi kalau ingin sukses di pondok pesantren, kemudian kuliah dia menjadi orang pintar, menjadi sukses di pondok pesantren Ashabul Fikri, itu sudah ada namanya program wajib setiap hari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kenapa sih itu penting? Pernahkah Anda bayangkan, ya, ketika bisa berbahasa Arab bahasa Inggris, mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Eropa atau Amerika? Bayangkan, kalau Anda bisa ke Eropa, ke Amerika, itu tentu harus bisa bahasa Inggris. Mana mungkin kita misalkan kuliah di Eropa atau di Amerika tidak bisa bahasa Inggris? Tidak bisa. Atau kuliah di luar negeri yang namanya di Timur Tengah, yaitu di Madinah atau di Sudan atau di Tunis atau di Arab Saudi, ya. Kira-kira bisa nggak kita itu bisa kuliah kalau nggak bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Harus bisa bahasa Arab. Nek, tahu nggak syaratnya menguasai bahasa Arab? Pertama, cara menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pertama, ya, bagaimana skill ini bisa bermanfaat kalau Anda di luar. Pertama, Anda bisa menjadi penerjemah, translator atau mutarjim namanya. Kemudian kalau Anda bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, Anda bisa menjadi jurnalis. Kemudian Anda bisa pramugari atau pramugara. Saya alhamdulillah waktu 1 tahun yang lalu saya umroh dengan keluarga di pesawat itu di Arab Saudi Airlines. Kemudian ada yang cium tangan kepada keluarga, cium tangan. Oh saja Ustaz, kita kaget sebagai penumpang pesawat. Ini siapa? Ternyata dia bilang, saya alumni pondok pesantren dari Darul Mola Mustaja sama Ustaz. Jadi anak-anak santri itu bisa menjadi pramugari atau pramugara kalau dia bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Gitu. Kemudian diplomat. Kemudian ini hanya sebagian kecil. Kalau Anda pinter bahasa Arab bahasa Inggris, Anda bisa menjadi penerjemah, jurnalis, pramugari, diplomat. Tipsnya itu seperti apa sih kalau kita ingin sukses? Pertama adalah jangan takut bicara. Siapa namanya? Adek? Pandu. Ini adek namanya siapa? Pandu sama Indri takalam bil lughatil arabi wal Injili. La takhaf. Ya, jangan takut berbicara. Salah itu menjadi biasa. Semakin takut berbicara bahasa Inggris, semakin kita tidak bisa.
Mumpung di sini selama 6 tahun, Anda bicara terus salah maupun benar, bicara terus. Tak kalam bilogatul Arab wal Inggris. La bahasa al khata atau amla. Nggak jadi masalah ada benar atau tidak. Bicara aja. Jangan takut. Itu pertama. Kalau Anda ingin bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, tipsnya adalah jangan takut bicara. Yang kedua adalah cari lawan bicara. Cari lawan bicara. Muhadasah. Diajarin nggak di sini? Habis sholat subuh biasanya ya. Berdua-duaan ya, berduaan, cari lawan bicara gitu loh, ngomong pakai bahasa Arab. Kalau itu minggu bahasa Arab, kalau bahasa Inggris minggu bahasa Inggris. Ngomong aja, cari lawan bicara. Ngomong sama teman pakai bahasa Arab. Yang ketiga tipsnya adalah membaca dan menulis dalam bahasa asing. Membaca, baca itu namanya apa? Kitab yang berbentuk bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kemudian menulis, tulis kitabun, kolamun, tulis semua kita tulis, jangan hanya diomong kata ditulis juga. Kemudian ini ada 3 cara ya pelatih. Tip dan trik mudah belajar bahasa asing. Pertama, jangan takut bicara, cari lawan bicara, membaca dan menulis dalam bahasa asing. Saudara-saudara, ini quote. Siapa yang menguasai bahasa, siapa yang menguasai bahasa suatu bangsa, ia akan selamat dari tipu daya. Kalau Anda datang ke Baros ini adalah bahasanya bahasa Sunda. Anda bisa mengisi bahasa Sunda. Kira-kira Anda ngerti itu enggak? Kalau Anda datang ke Malaysia, Anda paham itu bahasa Malaysia, Anda pernah tipu nggak? Kalau Anda datang yang namanya ke Amerika, Anda pintar bahasa Inggris, Anda nggak tipu nggak? Jadi, barang siapa yang menguasai bahasa suatu bangsa, ia akan selamat dari tipu daya. Oke, berikan plus tepuk tangan pada kita semuanya, mudah-mudahan kita sukses. Nah, bagaimana kita bisa sukses sesudah mondok di Pondok Pesantren Ashabul Fikri? Selain sunnah-sunnah pondok dan program kurikulum yang ada di sini adalah public speaking. Muhadharah itu jangan disepelein loh muhadharah. Ini saya bisa bicara di depan santri ini karena hasil tempuhan belajar muhadharah waktu di Pondok Pesantren Darul Qur'an. Itu kan Senin sama Jumat ya. Ada namanya bahasa Arab, bahasa Inggris. Wah, struggle. Itu namanya apa? Saking semangatnya kita namanya tepuk-tepuk apa meja itu. Saking semangatnya. Itu public speaking muhadharah. Tahu nggak belajar public speaking ya di luar sana itu mahal loh. Sampai ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Di sini gratis. Diadakan namanya muhadharah, itu namanya public speaking. Public speaking ini cara-caranya begini. Bagaimana caranya berbicara yang memikat audiens dan bagaimana cara membuang gugup dan takut saat bicara. Satu, siapkan materi. Madahnya disiapkan. Saya datang ke sini saya pakai madah. Saya siapin madahnya, disiapin. Apa pertama, mukadimahnya apa, ya, disiapin madahnya. Kedua, caranya senyum. Semakin senyum, coba senyum sekarang senyum. 1, 2, 3. Senyum. Semakin dia senyum, semakin cakep. Semakin orang tuh senang sama kita. Coba kalau misalkan nggak senyum, cemburu aja gini. Kira-kira senang nggak orang itu kita? Enggak lah. Tuh kelihatan tuh seorang cakepnya kalau senyum. Tatap mukanya, tatap mukanya orang ini. Orang bicara tapi dia apa mukanya ada ke arah yang lain. Kira-kira dia merasa tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Ya. Kemudian ketiga caranya adalah perhatikan kata-kata pembuka. Bukan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Megang mic juga benar, pegang mic-nya. Enggak mau jauh begini. Jauh begini. Atau begini gitu ya. Jadi ngomongnya benar pembukanya. Caranya diajarkan namanya di muhadharah, tangannya
Masa tangannya cuma begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kira-kira menarik gak? Tidak menarik. Ini sangat menentukan, atau disebut dengan ice breaking, yaitu itu sangat menentukan. Kata-kata pertama sangat menentukan. Kemudian gestur dan bahasa tubuh. Ini bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita juga menentukan. Ya, itu di public speaking. Jadi kalau Anda ini kan pemimpin, jadi nanti jadi pengurus, ya, pengurus santri. Di cara bicaranya kemana, ke santri, ke akdo itu seperti apa, ke anggota, terus bahasa tubuhnya seperti apa, ngomong sama orang itu jangan cemburu senyum. Kalau ada ado Anda di bidang kesehatan, kalau ada yang sakit, jangan begini. Anta mari dari iman anta, jangan gitu lah. Jadi harusnya di mana, anak maruka. Oh mari, huna, tahan. Apa? Udah. Pidiwa. Jadi dia yang senyum. Kira-kira orang yang sakit menjadi sembuh nggak sedikitnya? Sembuh lah sedikitnya. Tapi kalau dia marah-marah, cemburu, menjadi sakit nggak? Tambah sakit, malah di jantungan dia. Gitu. Oke, sekarang banyakin senyum. Banyakin senyum, tapi jangan terlalu senyum dulu, nanti orang gila kan? Ini kata-kata terakhir. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Ini menurut Said Qutb. Said Qutb mengatakan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus ribuan kepala. Anda pernah dengar yang namanya pemimpin besar umat Islam, salah satunya ada Panglima Ziyad bin Tariq, pernah dengar? Cerita Ziyad bin Tariq. Ziyad bin Tariq itu bisa mengalahkan pasukan Roderick yang sangat kuat pada saat itu di Andalus, di Spanyol. Ribuan pasukan Roderick dengan kekuatan yang persenjataan yang sangat lengkap sekali. Tapi bisa dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Ziyad dengan hanya keterbatasan senjatanya dan fasilitas yang sangat terbatas dan prajurit yang sangat itu 3 kali lipat jumlahnya lebih sedikit ketimbang pasukan dari Roderick. Apa yang dikatakan oleh yang namanya Ziyad bin Tariq dengan kata-kata saja itu bisa membuat semangat dan membakar semangat dia membuat jihad fisabilillah, dan itu tidak ada takut. Dia katakan gimana? Dia katakan apa? Pertama dia bakar, namanya itu adalah perahu. Bakar. Dibakar itu pasukannya itu perahu-perahunya dibakar. Kemudian dia ngomong, dia bicara, ayuhan nas, wahai manusia. Dia kata begitu. Amamakum aduhukum, di depanmu adalah musuh. Dia bilang gitu. Al-bahru waraukum, dan di belakang itu adalah lautan. Tidak ada pilihan illa bittaqullah, kecuali takwa dan sabar. Ya, dengan cara begitu saja itu semua mendukung semangat dia mengalahkan itu yang namanya pasukan yang lengkap banget, ya, yang lengkap senjatanya itu. Wah, kalau ibaratnya kalau sih pesawatnya udah ada, tanknya jelas, itu rudalnya sangat hebat. Tapi dikalahkan dengan bergeruncing doang, dengan semangat Allahu Akbar. Dengan begitu aja cuma bisa hilang. Jadi kata-kata bisa membunuh ribuan orang. Satu peluru hanya membunuh satu kepala, tapi dengan kata-kata satu kalimat bisa membunuh mempengaruhi 1000 orang. Makanya jangan hati-hati dengan kata-kata. Jadi belajar muhadarah itu sangat penting. Nah, sesudah kita tahu 7 cara supaya sukses, kita harus tahu namanya bagaimana 7 cara sukses itu bisa kita sukses. Itu seperti apa? Pertama adalah ada namanya 4D. Jadi ada 4 yang harus kita pegang dulu. Yang pertama dream, kita harus punya dream. Belum coba. Baik. Dream.
direction. Lakukan direction. Kemudian disiplin. Ada pengen pinter bahasa Arab tapi nggak disiplin, nggak ngomong, ya, nggak cari lawan bicara. Ada yang ingin menjadi hafid Quran, Anda nggak ngapalin, disiplin. Waktunya Anda hafalin, disiplin. Kemudian dedikasi, setia terhadap apa yang menjadi tujuan Anda. Setia. Jadi 4 ini, dream, direction, disiplin, dan dedication. Paham ya sih? Paham? Anda punya dream, habis itu Anda sikapi, lakukan. Habis itu apa? Disiplin, dedikasi. Next. Your dream of come true. Saatnya bagaimana? Kalau Anda sudah lakukan itu semuanya, bagaimana caranya Anda tahu bahwa zaman modern itu tidak menentukan kesuksesan seseorang. Kalau Anda kuliah lulus, kemudian Anda tahu caranya 7 cara untuk sukses, kemudian apa dari 7 itu yang harus Anda lakukan, 4D. Nah, akhirnya Anda artinya your dream come true. Akhirnya ada saatnya Anda bisa Anda menikmati perjalanan sebuah proses Anda di pondok pesantren dan perjalanan Anda hidup. Your dream come true. Saya 10 menit lagi atau 15 menit lagi saya akan terakhir. Your dream come true, saya ingin sharing terhadap diri saya. Saya ingin sharing perjalanan saya, hidup saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya lulus kuliah, akhirnya satu persatu saya juga merasakan apa yang Anda rasakan. Saya juga merasakan dan saya juga mengerti apa yang Anda pikirkan hari ini. Begitu susahnya Anda ngantri usaha bertahun-tahun, Anda jenuh, kemudian Anda itu berpikir orang di luar sana itu jauh lebih enak ketimbang Anda. Itu pernah saya rasakan. Akhirnya satu persatu impian saya terwujud. Saya menjadi santri, kemudian saya lulus, kemudian saya kuliah. Satu-satu saya bisa yaitu ke Bali. Bali saya sudah 4 kali ke Bali. Bayangkan saya ini anak orang miskin. Saya ini anak petani, anak biasa-biasa saja. Saya bisa ke Bali sampai 4 kali sampai 3 kali. 3 sampai 4 kali. Saya tahu itu mana itu pantai-pantai. Jangan sampai saya hanya tahu itu anjir lagi. Ya, jangan sampai saya hanya tahu yaitu adalah ada di sini di mana itu apa? Tanjung Lesung lagi. Ya. Saya ingin tahu apa sih itu. Kalau ngomong orang Indonesia orang nggak kenal, tapi kalau ngomong Bali orang kenal. Betul nggak? Saya santai harus tahu itu mana yang Bali. Ya, saya ke Uluwatu, ya, kemudian ke Tanah Lot, Danau Beratan, Betul dan sebagainya. Alhamdulillah, saya santri. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya bisa ke Tanah Suci. Saya naik haji, saya biayai istri saya. Sebelumnya, saya bisa ke Cina. Saya ke Cina 2 kali, tahun 2014, itu selama 20 tahun. Saya ke Cina, jangan hanya orang Cina saja datang ke Indonesia, tapi saya bagaimana caranya orang Indonesia santri bisa ke tanah negeri bangku itu negeri Cina 20 tahun. Mana itu namanya tembok Cina itu seperti apa? Saya tahu bagaimana. Mana lapangan revolusi, mana itu namanya Tiongkok, mana Beijing, mana Tianjin, saya pengen tahu. 20 hari saya di sana gratis dan dibiayai. Kemudian 2016 saya ke Cina lagi selama 15 hari. Kemudian saya bisa ke Bangkok, ke Singapura, ke Malaysia. Itu karena saya dulu santri. Bayangkan kalau saya nggak Bayangkan kalau saya nggak melakukan tadi 7 cara sukses. Saya bisa bayangkan, saya mungkin nggak pernah ke Bali juga, nggak bisa ke Tanah Suci. Next. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya juga mendapatkan mobil mewah. Saya kebeli mobil mewah dengan istri, ya. Saya punya itu namanya Civic Turbo, harganya 500-an. 500
500 juta itu sekali. Kalau kita ke Cilegon itu bolak-balik biayanya harus 500.000. Saya ngajar di Cilegon 2 hari. Berarti 1 juta itu 2 hari. Kalau dikali 30 hari berapa? Banyak ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat Allah yang sangat saya syukuri, saya diberikan rezeki yang luar biasa. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ini masih dress, lihat ya. Coba berdiri. Ya. Ini saya Ustaz bukan untuk takabur, bukan. Ini kalau jadi santri itu insya Allah bisa segalanya. Lihat ini, alhamdulillah. Ini expander ini baru. Expander baru. Coba keluar pegang. Bismillah, mudah-mudahan Anda dapatkan. Amin. Nah, kemudian berdoa. Pegang. Ini mobil expander baru 7 hari saya beli. Pegang. Berdoa mudah-mudahan Anda dapat itu juga. Sudah? Oke, balik lagi. Dapat 100. 100.000 dah. Amin. Anak-anakku, adik-adikku yang saya hormati, saya juga santri dulu. Seperti ada bangun pagi, tidur jam 10 malam, jenuh. Ya, saya juga merasakan apa yang Anda rasakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan pada saya lalui semua proses-proses itu. Ya, itu saya lalui. Next. Tapi jangan lihat hasil yang saya katakan, tapi lihat bagaimana proses saya untuk mendapatkan itu. Saya pernah jualan, saya pernah bawa namanya beras, saya bawa telur, saya jinjing, saya ngomong sana kemari, saya nggak pernah malu. Saya nggak peduli orang lain ngomong apa. Yang terpenting Allah saya bagaimana membahagiakan kedua orang tua saya dan diri saya dan istri saya dan anak saya. Yang penting itu. Persoalan proses saya malu, proses saya bawa apapun itu, kemudian saya jualan, saya jadi dosen, saya jadi guru. Kata orang lainnya jadi guru tuh uangnya cuma hanya gaji 30 hari itu bisa habis besok hari. Gaji cuma hanya assalamualaikum, gaji datang, besok waalaikumsalam, gaji itu udah hilang. Katanya begini. Tapi saya syukuri ada yang ngomong kayak gitu, alhamdulillah. Ngapain jadi dosen? Pakai dasi hebat, dosen, Haji Rudiatmo, SHGMH, atau dokter segala macam. Gajinya cuma hanya 3 juta atau 5 juta. Saya nggak peduli. Yang penting saya lakukan apa yang saya inginkan. Saya dagang, saya ngomong kemana? Saya jadi materi ngomong kemana? Ketika ngomong saya dibayar. Ngomong nggak dibayar, ngomong nggak peduli. Saya pokoknya ikhlas. Ngomong dibayar, ngomong nggak dibayar, ikhlas. Saya lakukan semua. Apa yang terbaik, saya lillahi ta'ala. Allah yang akan nanti menjawab apa keinginan kita. Kemudian, tentunya anak-anakku, adik-adikku, apa sih yang menjadi motivasi kita? Kita bisa itu butuh. Makanya kenapa kita itu harus punya dream. Anda beli buku harganya 10.000, habis itu Anda tulis saya ingin naik haji tahun 2030 dengan orang tua. Anda tulis tahun berapa, tanggal berapa. Saya ingin punya pondok pesantren tahun 2040 dan terbesar di Batam. Anda katakan itu menjadi masalah. Anda tulis di pusat. Banyakin. Anda beli buku itu, Anda tulis satu persatu. Tidak jadi soal.
Anda itu terwujud atau belum, penting Anda lakukan yang terbaik. Anda lakukan terbaik tiap hari. Anda bagaimana ingin menjadi satu, Anda ingin menjadi kiai, Anda belajar yang banyak. Belajar yang banyak, baca kitab yang banyak, bahasa Arab Anda belajar, muhadharah Anda belajar, bangun pagi jam 3.30, kemudian tidur jam 10, Anda lakukan terus menerus. Apapun Anda lakukan. Tentu punya motivasi kalau kita ingin sukses. Saya ingin sharing, kenapa saya hari ini seperti ini. Motivasi saya yang pertama adalah laki-laki itu punya dua saya. Saya pertama adalah istri dan saya yang kedua anak orang tua. Saya pertama saya adalah istri saya dan anak saya. Dan inilah yang membuat saya termotivasi. Dihina, dicaci maki, biasa buat saya. Nggak sabar, jenuh, diledekin sama orang, nggak jadi masalah. Ini yang motivasi saya. Istri saya, kata istri saya, nggak jadi masalah, sabar aja. Allah tahu kok apa yang kita inginkan. Dia mungkin tidak tahu perjuangan istri atau anak kita atau kita. Ketika saya, misalkan saya nih, ketika saya misalkan capek-capek kemudian saya pulang ke rumah, saya lihat istri saya lihat anak saya lihat anak saya, senyuman anak saya, gila semua, gila. Anda buat motivasi itu. Kalau Anda punya istri nanti, Anda jadikan motivasi itu. Anda punya anak, jadikan motivasi itu. Ini nih, my motivasi. Inilah saya pertama. Jika saya bisa terpapar. Naik. Saya kedua saya utama saya, anak kedua utama saya. Saya anak miskin, saya anak petani, yang gak bisa apa-apa. Ibu saya tidak lulus SD, ayah saya cuma hanya lulus SD. Inilah yang membuat motivasi saya. Ada orang yang menghina, saya tidak pernah pantang buat saya untuk bergerak. Ada yang menuntut saya bangun bocor yang baru. Ada yang menuntut saya cari lubang yang baru. Saya tahu betul bagaimana saya menjadi santri. Saya tahu betul bagaimana orang tua saya seperti apa. Anda bayangkan hari ini. Orang tua Anda hari ini. Orang tua Anda hari ini menyalahkan Anda, mengeluarkan uang, berdoa tiap hari tiap malam, ya Allah, mudah-mudahan anak saya Anggi, anak saya Indri menjadi anak soleh, menjadi santri Ashabul Fikri yang hebat, luar biasa, bertakwa sama Allah. Anda sekarang bayangkan orang tua Anda di rumah masing-masing. Inilah motivasi. Bagaimana orang tua Anda sekarang? Apa yang bisa berikan hari ini untuk orang tua Anda? Apa yang Anda bisa berikan sudah Anda lulus biasa belum? Next. Atau Anda menunggu orang tua Anda meninggal dulu begitu? Anda mau menunggu orang tua Anda meninggal dulu begitu, kemudian Anda bisa sukses begitu? Lihat orang tua saya sekarang sudah tidak ada. Saya punya mobil, punya rumah, punya istri cantik, punya anak cantik, tapi ibu dan kedua orang tua saya sudah tidak ada. Mau menunggu begitu? Anda menjadi santri, sukses, kemudian orang tua Anda meninggal begitu? Atau besok Anda menjadi orang tua Anda sudah meninggal? Mau seperti itu? Ayo. Kalau Anda menangis hari ini, tangis hari ini. Menangis hari ini sebelum Anda ditangisi oleh orang lain bahwa Anda menjadi tong sama masyarakat. Kalau Anda ini sekarang menangis, nangis saja.
Sebelum orang tua Anda menasihati Anda tidak menjadi santri terbaik, karena Anda cuma hanya santri biasa. Lakukan yang terbaik hari ini untuk orang tua Anda. Tidak peduli orang lain ngomong apa. Yang penting menjadi santri terbaik. Tulis di buku Anda yang 10.000 itu. Ibu Anda, Bapak Anda. Saya punya dompet, di dompet saya. Ibu saya sama bapak saya pasang terus. Mohon maaf, saya jadi melankolis. Saya susah melihat ke belakang ibu saya. Setiap kali saya melihat bapak saya, ibu saya nggak bisa itu tidak mengeluarkan kata-kata. Dompet ini dibuat di sini saya pernah dihina orang lain. Ibu saya sakit diabetes, saya pinjam namanya mobil ke tetangga, dan saya takut ibu saya pinjam itu namanya angkot, saya bawa lagi, butuh biaya 40 juta selama 7 hari. Saya bilang katakan, saya tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah mau mengalami hidup seperti itu lagi. Ayo lakukan yang terbaik ketika Anda menjadi santri. Mohon maaf, saya jadi melankolis ya. Makanya saya jadi dosen itu orang takut sama saya. Ada yang lambat, ini maksud saya. Ada yang datang lambat, itu saya marah-marah. Kenapa? Saya merasakan kalau saya menjadi mahasiswa, menjadi santri, kemudian saya biasa-biasa. Terus bagaimana orang tuanya menjadi tiap hari datang Anda besok bulan depan datang ke orang tua Anda lihat muka orang tua Anda satu ibu Anda siapa, bapak Anda siapa. Anda minta doanya sebelum dia meninggal dunia. Anda ngomong sama orang tua Anda, Ma, Pak, Abi, Umi, saya tidak pernah ingin jadi santri yang tidak sempurna di pesantren. Saya ingin menjadi pesantren, saya ingin menjadi santri yang terbaik. Doakan Ma, doakan Abi, doakan Umi. Besok orang tua Anda datang, Anda minta doa dan tatap satu-satu. Khawatir besok meninggal dunia, kemudian Anda menyesal belum melakukan yang terbaik. 6 tahun ini masih punya waktu untuk bisa menghafal itu namanya Al-Quran 30 juz. Masih punya waktu muhadharah, bagus speaking. Masih punya waktu itu bisa lughatul Arabiyah wal Inggrisiyah. Masih punya waktu. Lakukan yang terbaik. Ada tajib dari orang tua. Ada hargai kiai kita sebagai orang tua. Ada hargai semua sunnah pondok santri. Saudara-saudara, 5 menit lagi. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu menganga, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi pelangi di setiap badai, senyuman di setiap tetes air mata, berkah setiap percobaan dan jawaban setiap doa. Sekali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu menang, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi pelangi setiap badai, senyuman setiap mata, berkah dan kebahagiaan dan jawaban setiap doa. Ayo konsisten hari ini. Anda lakukan hari ini konsisten. Tadi Anda lakukan 7 cara konsisten. Kenapa konsisten? Karena konsisten adalah alasan mengapa tetesan air mata bisa membelah dan menghancurkan batu karang begitu keras. Karena konsisten. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan laut yang ada.
laut yang hebat, yang handal, itu dilahirkan bukan karena laut nanti tenang. Ayo satu-satu semangat hari ini. 6 tahun akhiri dengan indah semuanya. Akhiri dengan indah. Untuk 3 tahun lagi, 4 tahun di sini lagi, bagaimana Anda bisa sukses? Jangan pernah berhenti ya sebelum ini. Jangan pernah lelah untuk belajar. Karena kehidupan di luar sana itu perlu persiapan dan mental. Life is not about fighting for the strong, to pass the boat not to death in the middle of the night. Hidup adalah bukan bagaimana kita menunggu badai akan lewat, tapi hidup adalah bagaimana kita bisa menarik tengah badai. Terus lakukan, sabar, coba terus menerus. Mudah-mudahan akan menjadi santri yang terbaik, menjadi santri yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan kedua orang tua Anda dan diri Anda dan kedua orang Anda dan bangsa. Itu saja dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat. Apabila saya telah menangis bukan karena saya ingin ditangisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dari batin. Undur diri, saya Rudi Hartono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Aruni yang telah memberi motivasi yang begitu luar biasa buat kita semua. Semoga motivasinya buat jadi penyemangat diri kita semua di sini ya. Jangan pernah patah semangat, terus semangat. Tunjukin bahwa kita semua bisa, bahwa kita semua hebat. Saya semua salam moderator, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan melamun dong. Holas ya holas, holas ya sudah.